冠绝钱塘的花魁究竟长什么样？住了！你不是想看花魁吗？这下不仅如愿以偿，还有此等大礼，多好！你可算来了。真是好一对逼人呢。哎呀，不是，我跟他只是同类。你听我解释。没什么好解释的，今日我定要宰了你。Halo para pecinta film Tionghoa, so bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentu saja di video kali ini bakal melanjutkan series film Tionghoa yang berjudul Xiang Feng Jian Yulu part 4. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, silahkan cek link yang ada di deskripsi video ini, oke? Langsung saja kita mulai. Di lanjutan series ini kita diperlihatkan Zhang bangun dari jatuhnya. Ia bilang hanya beberapa penetua yang memahami suara angin dan guntur. Diketahui saat saudara Meng Jinghong mengambil pedang. Terlihat di situ Nona Bai juga masih memantau Zhang. Setelah itu Zhang kembali membuka gulungan fuksi sutra tersebut. Namun ketika bulan ditutupi awan, cahaya dari fuksi itu hilang. Zhang pun menjadi heran akan hal itu. Tapi ia mengerti sesuatu bahwa ini seharusnya menjadi energi spiritual yang mengingatkan Zhang bahwa ia tak harus terburu-buru, dan ia pun langsung saja berlutut pada buku fuksi itu. Dan ia akan berjumpa besok pagi lagi. Di sisi lain, Nona Bai heran apa yang dilakukan Zhang benar-benar konyol. Terlebih lagi Nona Bai pun semakin tak paham dengan hal konyol ini. Kemudian Nona Bai pun langsung pergi. Namun di sisi lain Zhang melihat gulungan fuksi tersebut bercahaya kembali, dan ia akan kembali besok malam. Tapi ketika Zhang akan pulang, ia melihat kain Nona Bai, dan sepertinya semalam ia baru saja melihat semua ini. 金师兄认同了我的猜测，既然如此，那就……哎，糟了，方才这一切都被他…… Esok paginya Zhang mengantarkan sarapan pada Nona Bai. Lalu Zhang bilang semalam Nona Bai melihat semuanya. Zhang pun membuka gulungan fuksi itu, dan ia tak tahu apakah itu berasal dari iblis. Ditambah lagi kalau orang klan tahu akan hal ini, Zhang akan dikeluarkan dari klan. Ia berharap Nona Bai tutup mulut akan hal ini. Kemudian Nona Bai bilang dalam hatinya Zhang masih memiliki keterampilan rata-rata untuk manusia. Terlebih lagi posisinya di sekte kecil. Di situ Nona Bai berjanji bahwa ia tidak akan mengatakan apapun tentang kitab suci fuksi tersebut. Zhang pun berterima kasih pada Nona Bai, walaupun sebenarnya Nona Bai lah sebenarnya yang memberikan fuksi sutra itu. Dilanjut mereka berdua minum teh di dekat air terjun Xuanling. Zhang pun bilang ini adalah hari pertama bagi Nona Bai. Akan tetapi Zhang tidak mengajari latihan apapun untuk saat ini. Kata Zhang, ia akan memberitahu keadaan sekte Xuanling. Nona Bai pun mengatakan ia telah terpesona oleh sekte Xuanling. Tiba-tiba saja Zhang merasa ada yang memantau mereka. Ternyata itu adalah kakak Chu Ling Feng. Zhang pun memperkenalkan kakak Chu yang ia adalah saudara kedua dari Zhang. Ia juga murid kedua dari guru Zhang. Ditambah lagi ia adalah kepala King Zhongtang, salah satu dari 5 aula besar dari sekte Xuanling. Lalu Feng pun bilang dalam hatinya, wanita ini harum, tapi seperti ada sesuatu yang tersembunyi. Pastinya Nona Bai seperti Dewi Surgawi. Di situ Feng bilang pada Zhang, apa kau ingin lebih banyak anak bersama Nona Bai? Akan tetapi Feng ternyata hanya bercanda. Kemudian Feng pun meminta maaf karena telah menyinggung Nona Bai. Namun Nona Bai tak masalah dengan hal tersebut. Lalu Feng pun menanyakan asal-usul Nona Bai dan mengapa ia mau masuk divisi roh kami yang mendalam. Sontak saja Nona Bai pun menjawab dengan alasan bahwa keluarganya miskin, dan tentu saja itu membuatnya hidup sulit. 近年家境败落，程师兄相问，小女子才去杭州投靠姐姐小翠，
Feng pun bertanya lagi di mana desa Nona Bai, karena ia juga ingin ke sana. Ternyata ia menguji identitasku. Nona Bai pun menjawab, ia lahir di tanah Jiangyang. Pada saat itu juga Feng ditarik oleh Zhang dan dia bilang jangan terus bertanya soal identitas Nona Bai, dikarenakan Zhang tidak mungkin merekrut orang yang mencurigakan. Feng juga bilang apakah Nona Bai bisa dipercaya. Zhang menjawab tentu saja. Di situ Feng punya satu hal penting. Jika Xian Lutong tidak meningkat pencapaian karena dipegang oleh Zhang, ia khawatir Fang Zhong benar-benar ingin menutup pendirian Xian Lutong. 真要取消仙路堂堂号了。 Feng telah memberitahu Zhang tentang penatua Xing Luming dan Zhang harus benar-benar cepat. Kata Zhang, ia telah berpergian cukup jauh dari sekte, bahkan bertemu iblis dan mengalahkannya. Di situ Feng berkata, baru-baru ini ia tahu tentang lokasi iblis. Tapi Feng ragu memberitahu Zhang. Tapi Zhang bilang katakan saja. Ternyata tempat tersebut adalah Hang Zhong Qiantang. Feng menyuruh Zhang untuk pergi ke sana. Sontak saja Nona Bai pun ingin pergi ke sana juga, dikarenakan ia akrab dengan tempat tersebut. Lalu Zhang pun bertanya soal informasi tempat Qiantang. Akan tetapi Feng mengajak mereka berdua membicarakan hal tersebut sambil minum teh. 就知道师弟你上进。白姑娘，来，到底是怎么回事？我 Kata Feng, di wilayah Qiantang ada penari namanya Yun Miao. Tentu saja kecantikan dan tariannya terbaik di rumah bordil. Bahkan tuan muda keluarga Wuyu yaitu Zhu jatuh cinta padanya dan menikahinya. Namun setelah beberapa hari Zhu meninggalkannya. Sontak saja Nona Bai pun bilang semua pria itu sama saja. Namun Feng meminta Nona Bai tenang. Diceritakan Miao mencoba untuk melihat suaminya yaitu Zhu, tapi ia tak tahu bahwa suaminya sudah dirasuki oleh iblis. 而不见，只是他这时哪知道，主不是，你给我出来！妙妙几次求见，他是妖族迷了心。 Diketahui bahwa Miao telah melakukan mogok makan beberapa hari. Nona Bai pun bilang ia tak bisa membiarkan hal ini terjadi terus dan hanya menonton saja. Tadinya Feng lah yang akan menyelesaikan masalah ini, tapi Feng dengar bahwa iblis bukanlah iblis jahat yang sangat tua. Itu hanyalah tipuan. 年凶妖，只是善祸人耳。想到师弟你， Lalu Zhang pun bilang dengan kata-kata bijaknya, selamatkan dunia dari ketidakadilan. Namun Feng justru merendahkan kultivasi Zhang. Sontak saja Zhang berkata ia telah memiliki banyak pengalaman dalam teknik pedang. Feng juga mengingatkan Zhang, setan yang menghantui kota Qiantang sering ada di pasar, dan itu sangat membingungkan anak bangsawan. Zhang pun berterima kasih Feng telah memberitahunya. Kemudian terlihat mereka berdua pun ada di hutan yang waktu itu bertarung dengan elang iblis. Di situ Zhang akan mengajari Nona Bai beberapa ilmu pedang, yaitu ilmu pedang dasar. Zhang pun langsung mempraktekannya. Di situ Nona Bai bilang dalam hatinya, diketahui saat kerajaan iblis berperang dengan manusia, yang ditakuti iblis adalah pedang Taois. Nona Bai pun akan mempelajari teknik pedang supaya pasukan iblisnya tak terkalahkan. 最畏惧的正是这道为术士，如果能了解道家剑，一定能让我妖族军队战无不胜。 Nona Bai pun berlatih dengan Zhang, tapi Nona Bai belajar dengan sangat cepat dan Zhang pun senang akan hal tersebut. Kata Nona Bai, ini adalah mantra pesona. Ditambah lagi Nona Bai mahir karena ia iblis wanita.后继有人了。是三千祖师。符箓这些法术，正是我女娲大神妖族一系。 Esok paginya mereka berdua di pasar. Di situ Zhang bertanya pada pedagang. Di situ ia bertanya soal Zhu dan Miao, dan Zhang pun harus membeli roti dulu, baru ia akan diberitahu. Pada akhirnya Zhang pun mendapatkan informasi, dan ia pun melanjutkan perjalanan bersama Nona Bai.
原来你在杭州还有熟人啊。 Di situ Zhang bilang, meskipun kami di sini untuk menyingkirkan setan, akan tetapi menyelamatkan orang adalah prioritas pertama seorang Taois. Zhang pun bertekad harus bisa menyelamatkan Miao. Nona Bai pun kagum dengan Zhang akan hal tersebut. Kemudian mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dengan suasana hati yang gembira. Sampailah mereka di Guanlinshan, yaitu tempat Miao tinggal. Nona Bai pun heran pelacur paling cantik tinggal di tempat yang sederhana ini. 这便是冠山了。昔日烟花项目的花魁，竟是住在这般淳朴。 Dilanjut terlihat Miao ditawari makan oleh saudara laki-lakinya, namun ia tak mau. Lalu Zhang pun dan Nona Bai datang. Di situ Miao mengira itu adalah Zhou, yaitu suaminya. Ketika Zhang di jalan, ia bilang ia ingin tahu seperti apa pelacur itu. Namun tiba-tiba saja Miao memeluk Zhang, mengira ia adalah Zulang, yaitu suaminya. Tak lama Miao sadar itu bukan Zulang. Setelah itu saudara laki-laki Miao mengancam Zhang dan mengejarnya. 你是？这不是好一对逼人呐！ 不是，你听我解释。没什么好解释的。 Kemudian di saat saudara laki-laki Miao tahu Zhang bukanlah Zhu, di situ Zhang bilang ia akan menyelesaikan masalah Zhu sebelum terlambat. Sontak saja Miao pun mendatangi Zhang. Lalu Zhang pun memperkenalkan dirinya dan ia datang ke sini untuk membantu Miao. Terlihat Miao menawari bantuan apapun seperti jimat dan lainnya. Akan tetapi Zhang bilang ia tak butuh hal itu. 是伏击还是画符，还是新五雷阵法？ 不需伏击，也不用画符。 Ditambah lagi kata Zhang, Miao hanyalah gadis yang tahu menyanyi dan menari. Miao pun berkata Zhang sama saja dengan yang lainnya, hanya ingin melihatnya menari dan bernyanyi untukmu. 虽然说了无数遍，今生不再唱一首歌，跳一曲舞。 让你装世外高人，玩脱了吧？ Tentu saja bersambung di part 5 dan seterusnya. Oke, ini adalah lanjutan series Donghua ya, Xiang Feng Jianyulu. Dan sepertinya ya ini adalah sambil menunggu episode ini baru ada 4 episode ya. Ini ada 5 episode dirangkum jadi satu part atau satu video. Untuk part yang lainnya ya itu masih sekitar 4 episode, masih kurang, jadi harus menunggu episode lagi itu dari Xiang Feng Jianyulu. Makanya untuk daripada itu kita akan melanjutkan ke Donghua Lord Universe ataupun maka dari itu kita akan melanjutkan ke series film Donghua yang lain ya, ataupun melanjutkan episode seperti Wanji Fasen, God of Magical World, Perfect World juga masih lama, series Spirit Guardian juga masih nggak jelas. Jadi kita akan melanjutkan ke ini aja, ke Lord Universe, kalau enggak Meteor Magic Sword. Oke. Ya sepertinya cukup, silahkan yang mau subscribe di kiri kanan atas, ataupun di bawah juga banyak video yang lainnya, silahkan disimak kembali. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Till next time and goodbye.